Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وأنزل كتابه هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجيب إلها من الدنيا إلى يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الصالحين. أما بعد فيا إخوان المسلمون والمؤمنون جماعة رحمكم الله، أوصيكم بتقوى الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak dan saudara-saudara yang menjadikan Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Pada senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita di antara kesehatan jasmani dan rohani dan kesempatan pada saat ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Masjid Baitullah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah dan amalia-amalia yang lainnya. Semoga semuanya menjadikan suatu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena pada dasarnya hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya berusaha kita melaksanakan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha pula sekuat tenaga untuk jauhi dan sekaligus meninggalkan larangannya. Bapak dan saudara-saudara, ketahuilah bahwa sejak dahulu hingga sekarang ini alam semesta selalu mengalami berbagai kacauan dan cobaan, sehingga setiap muslim merasa terkejut ketika melihat atau mendengar berbagai kemungkaran ideologi yang sesat yang terjadi di dewasa ini. Kemudian ada orang-orang yang selalu menurunkan hawa nafsunya, hal-hal yang meragukan dan juga subhat yang berisikan pendengaran setiap mukmin dan juga yang menggetarkan hati dalam keadaan
Seperti itu, setiap muslim bagaimanapun kedudukannya, dia butuh perahu yang dapat menyelamatkan dirinya dari berbagai cobaan sampai ke tepi yang aman dan damai. Setiap muslim membutuhkan pendukung yang dapat menguatkan iman dan keyakinannya di dalam kehidupan, agar dirinya kokoh tidak dalamnya kokoh ketika menghadapi berbagai ideologi yang merusak keimanan dan keyakinannya. Ia butuh perahu yang mengantarkan kepada jalan keselamatan. Ia butuh hiburan yang menenangkan hatinya ketika menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Ia butuh kepada seorang yang dapat memberi keterangan jiwanya ketika ia kecewa dan merasa putus asa. Ia butuh seorang pemberi peringatan ketika jiwanya diumbang-ambing oleh hartanya dan nafsunya, agar iman dan keyakinannya tidak goyah dan agar hubungannya dengan Tuhannya tetap kokoh. Karena tidak ada yang dapat menolong seorang muslim kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah-jamaahnya saudara rahmat Allah, ketahuilah bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada keamanan, kedamaian, ketentraman, keteguhan, ketenangan jiwa, hiburan, terwujudnya janji-janji. Tidak ada keteguhan dalam keyakinan dan tidak ada keabadian dalam ketenaran bagi kaum muslim, kecuali jika mereka sudah memfokuskan hati dan perhatiannya kepada Al-Quranul Karim dan meresapi ajaran-ajaran, memahami dengan sepenuh hati dan mengamalkannya baik-baik. Karena kitab Al-Quran adalah petunjuk yang lurus, membawa berita suka dan duka dalam kehidupan manusia, cahaya yang terang, dalil Allah yang kokoh, agama Allah yang lurus, jalan petunjuk yang lurus, obat yang bermanfaat, juga pelindung yang kokoh bagi yang berpegang teguh kepadanya. Al-Quran menjadi keselamatan bagi yang mengikuti, sehingga ia tidak terlepas dari jalan petunjuk. Al-Quran tidak pernah usang keilmuannya, tidak pernah punah keajaibannya, dan tidak pernah membosankan di dalam membaca. Al-Quran adalah mukjizat dan bukti-bukti kuasa Allah sepanjang masa. Konsep kebahagiaan, keadilan, kewajiban, keutamaan, dan pelindung dari segala kehancuran, dan juga pelindung dari kehinaan bagi yang mengikuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Artinya telah datang kepada kalian Rasul kami Muhammad yang menerangkan kepada kalian kebanyakan dari apa yang kalian sembunyikan dari Alkitab, dan ia pun membiarkan banyak hal. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang terang. Allah memberi petunjuk dengannya bagi seorang yang mengikuti jalan keriduannya ke jalan-jalan yang menuju selamat, dan dia mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya, serta memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus.
Ali bin Abi Thalib berkata, aku pernah mendengar Rasul bersabda, bagi para sahabat, ketahuilah bahwa akan terjadi berbagai cobaan dalam hidup. Sayyidina Ali bertanya, apa ada jalan keluarnya ya Rasul? Rasul bersabda, jalan keluarnya adalah berpegang teguh kepada kitabullah yang di dalamnya termasuk berita orang-orang sebelum kalian dan orang-orang setelah kalian. Dan dia menjadi penegak hukum di antara kalian. Dan ia adalah hukum yang benar, bukan hukum yang main-main. Siapapun yang meninggalkannya Al-Quran itu, maka Allah akan menyiksanya. Dan siapapun yang berharap petunjuk selain daripadanya, maka ia akan tersesat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini dari mufikum ma'in tamasaktu bihi lan tadilu kitaballahi wa sunnati. Artinya sungguhnya aku meninggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku kata Rasul. Dalam keduanya terdapat keselamatan dari segala cobaan, petunjuk dari segala kesesatan, penolak dari segala kebinasaan, kesewenang-wenangan, kehinaan, dan kerendahan, sebagaimana yang dialami oleh berbagai negeri yang lain di dunia. Jamaah Jumat yang selalu dirahmati oleh Allah, marilah kita pegang kitabullah dan sunnah Nabi dengan baik-baik, karena keduanya bagaikan air bersih yang segar yang tidak pernah kotor. Keduanya sangat cocok bagi diri kita, dapat membersihkan roh kita dan dapat mengontrol nafsu kita. Karena nafsu selalu menyuruh orang kepada keburukan, dan nafsu adalah jalur-jalur masuknya syaitan iblis yang tidak terhitung banyaknya di sekitar kita. Perhatikan baik-baik, Al-Quran seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh-soleh terdahulu. Mereka mempelajari Al-Quran itu sepenuh hati, 10 ayat demi 10 ayat. Setelah itu mereka memahaminya, artinya baik-baik, memahaminya, barulah mereka mengamalkan ajaran. Mereka menjalankan semua perintahnya yang dipelajarinya itu dan menjauhi semua larangan. Mereka bagaikan para jurid yang menjalankan perintah-perintah maksimal perangnya di medan perang. Setiap perintahnya dijalankan dengan baik. Mereka meyakini, menilai Al-Quran sebagai firman Allah yang ditunjukkan kepada mereka lewat lisan Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah Jumat yang selalu dirahmati oleh Allah, setiap muslim seharusnya membaca Al-Quran setiap hari dan malam itu jangan sampai putus. Khususnya para ulama, para kiai, dani yang mengajak orang lain ke jalan Allah. Setiap orang harus menyadari bahwa ia wajib menjalankan segala perintah-perintah Allah. Seorang pemimpin keluarga, rumah tangga, harus rajin membaca Al-Quran di rumahnya. Demikian pula seorang istri juga harus rajin membaca Al-Quran di rumahnya agar dia menjadi contoh suri tauladan bagi anak-anaknya. Dan hendaknya menjadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan, bukan hanya seremonial. Al-Quran menjadi kebutuhan bagi kita untuk dibaca, untuk dipahami, dan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi,
Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang artinya baca apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran. Di dalam surah An-Naml ayat 91-92 Allah juga berfirman, wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu al-Quran. Artinya, dan aku diperintahkan pula untuk menjadikan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT. Dan aku diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang selalu dirahmati oleh Allah, andaikan setiap siang dan malam kita membaca Al-Quran, pasti kita akan memperoleh ilmu tambahan dari Al-Quran untuk kita laksanakan baik-baik perintahnya dan kita jauhi larangan. Hendaknya setiap hari kita menetapkan membaca Al-Quran beberapa ayat saja, atau kalau bisa beberapa surah, agar pandangan hati kita yang rabun menjadi jelas dan hati kita yang sakit menjadi sembuh. Tidak seorang pun yang lebih bagus, lebih baik ketika mendekatkan dirinya melalui membaca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, yang lebih bagus adalah selalu membaca Al-Quran. Karena seseorang yang membaca Al-Quran, maka ia akan memperoleh kesenangan, ketenangan, kemuliaan, dan keamanan hidup di dunia, dan juga keamanan dan ketenangan hidup di akhirat. Tidak satu pun yang menyamai keamanan yang diberikan Allah lewat membaca Al-Quran dan mengamalkan ajarannya, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surat Al-Asr 123 yang berbunyi, adapun jika petunjuk dariku datang kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka ia tidak sesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 38 Allah juga berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, dan apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku kata Allah, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, mereka tidak perlu khawatir dan tidak perlu susah. Allah akan menjamin. Ketika Abdullah ibnu Abbas menafsirkan firman Allah tadi, maka ia berkata, seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka Allah menjamin bahwa ia tidak akan tersesat di dunia, dalam kehidupan dunia, dan tidak akan sengsara hidup di akhiratnya nanti. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas adalah jaminan yang sebenarnya. Hanya saja, saudara-saudara sekalian, masih banyak dari kalangan kita yang masih kurang mengerti ajaran Allah, sehingga mereka masih ada yang berani melanggar hukum Allah, bermaksiat, berbuat kemungkaran, mendolim diri sendiri, mendolim orang lain, merampas hak orang lain, merampas kekayaan orang lain. Siapapun yang melakukan itu, maka ia akan disiksa di dalam